Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bunda Alia. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang halal juga berkah berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bikin cemilan yang enak banget, cara bikinnya juga mudah, dan ini cocok banget buat ide jualan ya. Bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana prosesnya dan apa saja bahan-bahannya, ikuti video hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan wadah. Lalu tuangkan 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, kemudian diaduk dulu bahan keringnya ya. Selanjutnya masukkan 3 sendok makan margarin. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata sampai tepungnya berpasir ya teman-teman. Sini saya juga menambahkan 3 sendok makan minyak goreng ya teman-teman. Mohon maaf tidak record. Setelah tercampur semua, kemudian masukkan 1 butir kuning telur. Lanjut masukkan air secukupnya. Di sini saya pakai lebih kurang 70 ml air dan pakainya juga bertahap ya. Kemudian diaduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Kemudian tambahkan sisa airnya. Nah, di sini saya mau ngaduk pakai tangan ya, teman-teman. Ini diaduk hingga membentuk adonan. Kalau sekiranya masih agak keras, boleh ditambahkan sedikit air ya. Kemudian di sini saya juga menambahkan daun bawang ya, teman-teman. Ini saya pakai yang hijaunya aja. Sebenarnya ini boleh pakai di awal. Tadi saya kelupaan ya, teman-teman, tapi tidak apa-apa. Ini tinggal diaduk aja hingga semua tercampur rata. Kalau sudah rata, kemudian didiamkan lebih kurang 30 menit ya, teman-teman. Selanjutnya saya mau bikin bahan isiannya. Untuk bahan isiannya saya sudah potong-potong semua supaya cepat. Teman-teman boleh screenshot aja, sudah saya tulis ya. Langsung saja tumis bawang bombay dan bawang putih hingga wangi. Kemudian masukkan wortel dan kentang yang sudah disiapkan tadi. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata. Dan ini boleh ditutup ya teman-teman supaya cepat matangnya ya. Nah, ini sayurannya sudah setengah matang ya teman-teman. Kemudian lanjut tambahkan buncis. Dan aduk kembali ya. Kemudian di sini boleh ditambahkan sedikit air ya teman-teman. Kemudian lanjut masukkan seasoningnya, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh lada halus, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Dan diaduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan bakso, daun bawang, dan daun seledri ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit cairan tepung ya teman-teman. Untuk cairan tepungnya cukup pakai 1 sendok makan tepung terigu, ditambahin air ya. Dan ini tinggal diaduk aja hingga semuanya tercampur merata dan tidak perlu dimasak lama lagi. Nah, ini untuk isiannya sudah siap ya teman-teman. Ini boleh disisihkan dulu. Selanjutnya balik lagi ke adonannya ya. Kemudian adonannya dibagi sama rata ya. Teman-teman boleh ditimbang kalau untuk jualan ya. Di sini saya tidak timbang, saya kira-kira aja. Setelah dibagi sama rata, kemudian dibulatkan seperti di video ya teman-teman. Nah, setelah dibulatkan seperti ini ya teman-teman, dan ini harus ditutup supaya tidak kering ya. Lalu ambil satu persatu adonan yang sudah dibulatkan tadi, dan tipiskan dengan menggunakan rolling pin seperti ini ya teman-teman ya. Lalu beri isian secukupnya. Di sini saya pakai lebih kurang 1 sendok makan ya teman-teman. Kemudian digulung-gulung pinggirnya seperti di video ya. Nah, setelah digulung semua, ini bagian atasnya dirapetkan ya teman-teman.
Kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya setelah diberi isian semua ya teman-teman. Dan ini boleh langsung digoreng dan boleh juga disimpan dulu di lemari es ya. Kemudian langsung saja digoreng. Ini saya sudah panaskan minyak. Untuk menggorengnya cukup pakai api sedang aja ya. Nah, setelah digoreng ini hasilnya. Untuk rasanya ini enak banget. Luarnya gurih dan renyah, isiannya juga enak. Semoga teman-teman suka dengan resepnya dan selamat mencoba ya. Baiklah teman-teman, langkah pertama tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan hingga berwarna kuning kecoklatan. Kemudian tambahkan sedikit air. Setelah airnya mendidih, kemudian masukkan wortel dan kentang yang sudah diparut ya. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata. Supaya sayurannya cepat matang, ini boleh ditutup dulu. Nah, setelah ditutup beberapa saat, ini sayurannya sudah mulai setengah matang. Dan ini boleh diaduk dulu. Kemudian lanjut masukkan seasoningnya. Di sini saya pakai setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, kemudian seperempat sendok teh lada halus dan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata. Lanjut masukkan daun bawang dan diaduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Dan ini sudah bisa dimatikan kompornya ya. Selanjutnya di sini saya siapkan bahan untuk kulitnya. Di sini saya sudah menyiapkan 250 gram tepung terigu, kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh garam, kemudian diaduk dulu ya. Kemudian pecahkan 1 butir telur, lalu tambahkan air. Di sini saya pakai air lebih kurang 600 ml ya teman-teman. Untuk pemakaian airnya bertahap ya. Kemudian tambahkan sisa airnya. Lalu diaduk kembali hingga semuanya tercampur merata dan tidak ada lagi tepungnya yang bergumpal. Setelah tercampur semua, kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian lanjut masukkan potongan cabai dan daun bawang seledri ya. Untuk cabenya saya pakai 2 buah cabai merah keriting yang sudah dibuang bijinya. Untuk daun bawang dan daun selerinya juga saya pakai yang hijaunya aja ya teman-teman. Nah, ini sudah siap untuk didadar ya teman-teman. Kemudian ambil 1 sendok sayur adonan, lalu tuangkan ke dalam teflon sambil diratakan ya. Ini untuk teflonnya saya sudah panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau dilihat pinggirannya sudah terkelupas seperti ini tandanya sudah matang ya. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai semua. Sekarang lanjut kita bungkus ya teman-teman. Ini untuk isiannya juga sudah dingin ya. Kemudian ambil 1 lembar kulit risol dan beri isian secukupnya. Lalu dibungkus sesuai selera, teman-teman boleh bentuk segitiga atau memanjang seperti ini ya. Nah, setelah diberi isian semua, ini hasilnya. Kemudian ini bisa langsung saja digoreng ya teman-teman. Di sini saya sudah panaskan minyak. Atau bisa juga disimpan dulu di lemari es baru digoreng, itu juga boleh ya teman-teman.
Nah, ini dia teman-teman hasilnya setelah digoreng. Dari tampilannya menarik banget, rasanya juga enak. Baiklah, pertama-tama didihkan air, kemudian masak mie 1 keping atau 2 keping. Untuk mereknya bebas ya. Kemudian dimasak hingga mie-nya matang seperti biasanya. Dan ini sudah matang, kemudian mie disisihkan dulu ya. Kemudian untuk bumbu halusnya 2 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah ukuran kecil. Kemudian bumbu halusnya ini ditumis hingga harum ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit air. Lalu masukkan seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, dan tambahkan juga sedikit gula pasir ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 buah wortel yang sudah diparut. Di sini saya pakai ukuran sedang ya teman-teman. Dan diaduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Dan dimasak hingga wortelnya matang ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 sendok makan kecap manis. Kalau teman-teman tidak suka kecap boleh di skip ya, ini opsional aja. Dan tambahkan sedikit lada halus ya teman-teman. Terakhir masukkan sedikit daun bawang, kemudian diaduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Dan ini tidak usah dimasak lama lagi, tinggal diaduk aja. Kalau sudah tercampur rata sudah cukup. Nah, ini sudah cukup, kemudian tuangkan ke dalam mie yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Kemudian diaduk hingga mie-nya benar-benar tercampur sama bumbu dan sayurannya ya. Nah, kalau sekiranya sudah tercampur semua sudah cukup. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan kulit lumpia. Lalu ambil 1 lembar kulit lumpia dan beri isiannya 1 sendok makan lebih kurang ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa ditimbang kalau untuk jualan supaya ukurannya sama ya. Lalu dibungkus sesuai selera, jangan lupa di ujungnya dipakai lem ya teman-teman. Untuk lemnya cukup terigu sama air aja, diaduk sedikit aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dilakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Nah, setelah dibungkus semua ini hasilnya. Kemudian ini disisihkan dulu ya. Lalu siapkan mangkok. Masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Teman-teman juga boleh digantikan dengan tepung tapioka ya. Masukkan juga sedikit kaldu ayam, sedikit lada halus, dan masukkan 50 ml air. Kemudian diaduk hingga tepungnya larut. Kemudian tambahkan 2 butir telur dan diaduk kembali hingga semuanya tercampur rata ya. Kemudian tambahkan sedikit daun bawang dan tambahkan juga 3 buah cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong serong terlebih dahulu ya teman-teman. Dan diaduk sebentar aja, ini sudah cukup. Kemudian panaskan pan dan olesi sedikit minyak. Kemudian celupkan risolnya ke dalam kocokan telur dan diratakan dulu ya seperti ini. Kalau sekiranya sudah rata, kemudian bisa langsung dipanggang seperti ini ya teman-teman. Kalau sekiranya bawahnya sudah berwarna kuning kecoklatan, bisa langsung saja dibalik dan dimasak hingga semuanya matang merata ya. Kalau sekiranya bawahnya juga sudah kuning kecoklatan, bisa langsung saja diangkat dan masak sisanya hingga semuanya selesai ya. Nah, setelah matang semua, ini hasilnya dan ini rasanya beneran enak banget. Disajikan sama saus sambal ya teman-teman.
dan ini cocok banget buat cemilan atau buat ide jualan ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.